Oke adik-adik dan pemirsa semua, kita masuk ke bagian kedua dari dua bagian yang ada di materi ini, text procedure terkait dengan minuman. Kita langsung ke bagian kedua, yaitu latihan soal. Coba dari pemirsa bisa dikerjakan soal ini, silahkan ditulis jawabnya di lembar kerja yang sudah kalian download. Kalaupun belum di download, silahkan pakai kertas atau pakai buku tulis juga boleh untuk dikerjakan. Kalaupun nanti kalian mengerjakan berdua, coba kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Nanti dicoba yang benar banyak yang siapa ya, misalkan gitu. Nah, sekarang yang pertama pertanyaannya adalah what is the writer's purpose in writing the text? Silahkan adik-adik bisa kerjakan. Ini akan nanti saya melanjutkan ke slide berikutnya. Andai kata nanti adik-adik merasa pergantian slide-nya ini terlalu cepat, nanti bisa di pause ya. Di pause videonya, dikerjakan, kalau sudah selesai di play kembali sehingga lanjut ke nomor berikutnya. Silakan adik-adik mulai kerjakan, tak kasih waktu setiap slide sekitar 10 detik aja. Kalaupun nanti cukup ya tadi lanjut, kalau tidak di pause dulu gitu ya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, nomor 2 pertanyaannya. Oke, lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Lanjut teks yang kedua adik-adik ya. Sekarang yang nomor 5 itu teks yang kedua. Tadi yang nomor 1 sampai 4 adalah teks pertama, sekarang berdasarkan teks kedua. Silahkan dikerjakan soal berikut berdasarkan teks yang ada di layar ini juga. Saya lanjutkan ke nomor 6. Oke, lanjut ke nomor 7 adik-adik dan pemirsa. Terakhir nomor 8. Oke, cukup ya adik-adik dan pemirsa semuanya. Yuk kita cek the answers. Kita cek jawabannya. Kalian nanti betul 8 atau betul 0. Nah, nanti kita lihat ya. Coba kita bahas dari nomor 1 dulu. What is the writer's purpose in writing the text? Itu menanyakan tujuan penulis menulis teks tersebut. Untuk apa? Ya, karena ini adalah text procedure. Lihat tujuannya. Tujuan di situ how to make iced tea. Maka yang paling tepat to show the readers how to make iced tea yang C. Kalau A to describe iced tea, ini kalau teksnya adalah teks deskriptif es teh, salah berarti A. Yang B to tell the readers how to buy iced tea, ini menyampaikan kepada para pembaca
bagaimana cara membeli es teh itu salah, karena di sini bukan cara membelinya, tapi C, yaitu how to make, cara membuatnya. Kemudian yang D itu salah karena apa? To announce the readers, untuk mengumumkan kepada para pembaca tentang minuman baru yang bernama es teh, itu salah. Jadi ini text procedure, maka yang tepat jawabannya nomor 1 C. Gitu ya adik-adik ya. Oke, silakan dicek jawabannya. Kalau betul dicentang, kalau salah disilang. Dan sekaligus dibenerin aja, diralat. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ditanyakan how many materials do we need? Jumlah atau banyaknya bahan yang kita perlukan. Di situ tertulis jelas, ada tea bag atau tea leaves, ada sugar, ice cubes, ada water. Jadi totalnya ada 4 bahan, macamnya ada 4 ya. Jadi jawabannya jelas C. Sudah, nggak usah dibahas lain, ceto ya, sudah jelas. Lanjut ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ini menanyakan what should we do after adding the ice cubes? Langkah apa yang kita seharusnya lakukan setelah adding the ice cubes? Jadi setelah menambahkan es. Balok es itu apa? Jadi dia lihat adik-adik. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian lihat dulu adding the ice cubes itu langkah keberapa. Di situ yang dilingkari itu biru itu add the ice cubes, itu kan langkahnya dilingkari itu ya. Kemudian ditanyakan after itu berarti setelah. Nah, kalau setelah berarti setelah langkah itu, setelah adding the ice cubes apa? Berarti yang A, serve. Kalau after yang merah itu diganti before, maka add the sugar and stir itu. Ini tidak ada nomor urutannya langkah, tetapi centang-centang. Maka kita lihat tulisannya tadi add the ice cubes, itu langkahnya yang itu. Nah, pertanyaan setelah, maka jawabannya serve and enjoy. Sekali lagi, kalau before maka add sugar and stir. Jadi nomor 3 ini jawabannya A, gitu ya. Silahkan dicek. Kemudian yang nomor 4 ini menanyakan arti dari kata yang di garis bawah. Serve and enjoy, sajikan dan nikmati. Nah, nikmati ini maksudnya disuruh ngapain nikmati ini? Nah, karena ini minuman, maka yang paling tepat disuruh untuk meminumnya. B. Kalau A, makan, berarti salah. Take a break, untuk istirahat, berarti salah. Kalau D, make iced tea, buat es teh, salah. Jadi enjoy itu maksudnya silakan diminum, dinikmati, diminum. Nomor 4, teks yang kedua kita bahas ya. Sekarang pertanyaan, what is the text about? Teks tersebut tentang apa? Ya benar, tujuannya adalah the steps to make mango juice, langkah-langkah untuk membuat jus mangga. Kalau A, cara membeli jus mangga, salah. Yang C, deskripsi jus mangga, salah. Yang D, perintah untuk mengupas mangga, salah ya. Nomor 6, what do we use to peel the mango? Ini pertanyaan menanyakan apa yang kita gunakan untuk mengupas mangga. Nah, ini kata kuncinya adalah peel ya. Jadi kalau kalian sudah tahu peel, tentunya alat yang digunakan untuk mengupas apa? Ya, di situ tertulis ada knife. Jadi pilihannya itu di situ ada 4 kan, tinggal pilih. Kalau mengupas mangga ya pakainya knife. Yang A. Kalau gelas, salah. The spoon, sendok, salah. The blender, penghancur, salah. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adik-adik dan pemirsa ini menanyakan what will the readers probably do. Jadi tidak lanjut. Apa yang kira-kira para pembaca itu akan lakukan setelah membaca teks. Jadi kalau ada teks procedure, ini biasanya nanti kalau pembacanya setelah baca ya kemungkinan akan membuat jus mangga sesuai dengan tujuan. Nah, jadi kalau ada orang yang membaca teks jus mangga itu kemungkinan nanti akan membuat jus mangga. Misalkan ada adik pemirsa ingin membuat mie kue tiao gitu, misalkan ya. Nah, tapi nggak tahu caranya, kan baca dulu. Nah, setelah baca kemungkinan apa ya kan? Kemungkinan yang paling besar kemudian adalah membuatnya. Jadi yang nomor 7 ini jawabannya C. Kalau yang A, membeli beberapa mangga, salah. Yang D, grow some mango trees, menanam beberapa pohon mangga, salah. Yang D, order a glass of mango juice, memesan segelas jus mangga, salah. Jadi yang paling tepat setelah baca teks ini adalah make a glass of mango juice, yang C. Lanjut ke nomor 7 adik-adik. Nomor 7 ini ditanyakan tentang rujukan kata. Jadi kita lihat kalimatnya. Ini adalah kalimat
yang ada di dalam perintah kedua. Next, cut the mango, potong mangga tersebut into pieces, dalam irisan-irisan kecil, and put them, dan taruh them, irisan-irisan tersebut, into the blender. Berarti apa? Ya, pieces of mango. Jadi yang C, bukan A. Balok S-nya salah. Gula dan air salah, yang B itu. Kemudian yang D, air, balok S, dan sugar, gula, salah. Jadi yang paling tepat nomor 8 itu menggantikan pieces of mango, irisan mangga. Jadi ada di langkah 2 itu ya. Baik adik-adik, silahkan dicek tadi jawabannya gimana, betul semua? Oke, very good. Kalau ada yang salah tidak apa-apa, semangat, tetap semangat. Kita lanjutkan belajarnya di lain kesempatan, atau nanti adik-adik bisa download latihan di link yang sudah tertera situ, nanti ada ya. Oke adik-adik, silakan bagi yang ingin melatihan tambahan bisa mendownload di dalam video description itu ada link, silakan diklik dan didownload, dikerjakan. Di situ juga ada pembahasannya. Jadi nanti akan tahu kenapa jawabannya ABCD. Insya Allah kalian akan lebih paham setelah menyimak video ini dan latihan tambahan dengan exercise yang sudah saya siapkan di link tersebut. Baik adik-adik dan pemirsa, pada bagian bab ini silakan dicatat ya, kalian tadi belajar apa saja, ditulis ya, sudah ada di lembar kerja itu, ditambah, dituliskan, dan bagian mana yang paling adik-adik pemirsa sukai. Nah silakan ditulis. Nah silakan untuk digunakan ekspresi yang ada dalam teks prosedur tersebut. Ungkapan-ungkapannya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan belajar bahasa Inggris hanya tertulis, tapi gunakan dalam sehari-hari. Misalkan nanti kalian sama kakak kalian, yuk kak yuk bikin jus jambu. Nah kalian nanti coba kalian bacakan teksnya, kakakmu yang mengerjakan. Jadi itu nanti latihan seperti itu, bisa dipraktikkan ya untuk menambah kosakata dan pemahaman tentang teks procedure terkait minuman ini. Baik pemirsa dan adik-adik semua, saya kira itu saja untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Kurang lebih khilaf mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kalimat tahmid bersama alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih khilaf mohon maaf. Thank you, matur nuwun, syukran kasiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.